Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Hari ini Minggu Paskah yang ketiga, 26 April 2020, kita akan mulai bersama-sama ibadah di rumah masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita masuki ibadah bersama keluarga kita. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki votum dan salam. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang ciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Kidung Jemaat 406 bait yang pertama, ya Tuhan bimbing aku. Kita memasuki pengakuan dosa. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12, dilanjutkan ayat 20 sampai 21. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita harus juga saling mengasihi. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadirat Tuhan, seraya memohon belas kasih Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 42. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudaraku, sekalipun kita penuh kelemahan kekurangan di hadapan Tuhan, janganlah berkecil hati. Tuhan menguatkan kita dengan berita kasih dan berita anugerah yang terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 21 yang demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan
selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh karena dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Selanjutnya kita juga akan menerima petunjuk hidup baru, sebagaimana jati diri kita sebagai makhluk baru, ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dilanjutkan ayat 36 sampai 41 yang demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul lainnya, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kita nyatakan kesanggupan kita di hadapan Tuhan setelah kita menerima berita kasih dan petunjuk hidup baru. Firman Tuhan bersabda, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oleh karena itu, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara orang. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita semua. Nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 400 bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia.
Tuhan mantapkan langkahku. Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syafaat dan persiapan kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang senantiasa hadir dalam hidup dan kehidupan kami, bersyukur ibadah minggu ketiga Paskah yang boleh kami laksanakan saat ini, boleh kami lalui saat ini, sekalipun kami beribadah tidak berkumpul bersama-sama, tetapi di rumah masing-masing. Tetapi kami boleh bersyukur, kami boleh berkumpul bersama keluarga kami masing-masing. Bapa, berkati ibadah ini supaya sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Terlebih situasi yang masih memprihatinkan di bangsa kami ini tercinta Indonesia. Ya Tuhan, Engkau berkati untuk situasi yang saat ini masih mewabah. Bapa, ajar kami untuk tetap setia di rumah, ajar kami untuk tetap menunggu instruksi selanjutnya, dan ajar kami untuk bersabar. Biarlah kejenuhan, kebosanan yang boleh kami rasakan ini menjadi satu kesempatan untuk kami boleh mawas diri. Penderitaan kami belum seberapa, karantina diri kami masih jauh dari hamba-hamba Tuhan yang pernah dikarantina Tuhan dengan beberapa hal yang memang harus mereka melaksanakan karantina dari Tuhan, seperti Nuh dan tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan di GKJ Wates Selatan tanpa terkecuali. Biarlah kami disatukan dalam ibadah bersama-sama di rumah kami masing-masing, baik ibadah secara live streaming, rekaman video, maupun lembaran-lembaran kertas yang lain. Tuhan memberkati, bila dengan sarana yang terbatas, teknologi yang barangkali tidak bisa semaksimal mungkin, berkati ya Tuhan, supaya menjadi sarana berkat bagi siapapun yang mendengar, siapapun yang melihat. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang berbaring sakit sehingga mereka tidak bisa seperti kami. Tuhan memberkati, khusus kami serahkan Bu Dewi Prabandari yang baru saja mengalami halangan karena kecelakaan. Tuhan berkenan memproses untuk kesembuhannya. Tuhan berkenan memberkati untuk juga boleh istirahat di rumah, sehingga proses penyembuhan itu bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Demikian Kau memberkati saudara kami yang lain satu persatu yang tidak dapat kami sebutkan, baik mereka yang diam di rumah dengan perawatan keluarga mereka masing-masing, maupun mereka yang ada di rumah sakit. Teristimewa mereka yang ada di rumah sakit, baik oleh karena virus corona ataupun penyakit yang lain. Tuhan memberkati untuk kesembuhan mereka. Terlebih saudara-saudara kami yang bekerja di garda terdepan di rumah sakit ini, Engkau juga memberkati, Engkau berkenan juga melindungi supaya mereka tetap sehat, sehingga boleh dipakai Tuhan untuk sarana kesembuhan bagi saudara kami yang sakit, terlebih yang terkena COVID-19. Tuhan juga berkati kebutuhan-kebutuhan rumah sakit apapun itu, Tuhan cukupkan ya Bapa, supaya melalui rumah sakit ini boleh dipakai Tuhan untuk kesembuhan saudara kami. Terlebih Engkau berkati pemerintah bangsa kami supaya boleh bijak dalam mengambil keputusan, sehingga tidak akan terjadi inflasi,
tetapi ekonomi tetap stabil, masyarakat boleh tetap terawat dengan baik, dan kami juga boleh berdiam diri, tidak terlalu banyak menuntut, sehingga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini sungguh-sungguh menolong seluruh masyarakat yang saat ini membutuhkan pertolongan oleh karena wabah yang sedang terjadi. Bapak, Ibu Pertiwi yang sedang sakit ini berkenan Engkau segera menyembuhkan, sehingga kami semua boleh merasakan bahwa kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak memberikan sakit penyakit, tetapi Engkau izinkan kami dalam situasi seperti ini supaya iman kami semakin teruji, iman kami semakin dimurnikan. Bapak, seluruh warga GKJ Wates Selatan Engkau memberkati, terutama untuk mereka boleh kehidupannya boleh bersinar dalam situasi yang remang-remang saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terlebih Engkau memberkati para mudamu juga untuk boleh bisa menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan masa depan mereka. Tuhan berkati supaya para mudamu juga Tuhan kendalikan, sehingga mereka boleh menjadi generasi penerus yang sungguh-sungguh berkualitas untuk menggantikan kami semua. Bapak, kami serahkan, kami bersama-sama hendak menerima sabdamu. Kuasai hati kami dan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan menerima sabda Tuhan dan menerima dan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami. Sepenuhnya kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan dari hari ini Kisah Para Rasul 2 ayat 14, 36 sampai 41, Mazmur 116, 1 Petrus 17 ayat 23, Lukas 24 ayat 13 sampai 35, dan tinggal kita membaca kitab Injil Lukas. Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 yang demikian. Pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya.
Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian bacaan firman hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini barangkali bersama-sama dengan anak, suami, istri di rumah masing-masing. Sebagai judul khotbah Minggu Paskah yang ketiga ini, dibangkitkan untuk berkarya. Bangkit untuk berkarya. Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah keprihatinan wabah seperti ini yang sedang terjadi di dunia, kadangkala dalam hati muncul rasa kesal dan sesal. Rasa kesal dan sesal itu dengan bergumam, berkata dalam hati, kalau tahu wabah COVID-19 seperti ini, sejak dulu saya akan borong masker. Saya akan juga membeli sabun cuci tangan, hand sanitizer, cairan disinfektan, bahkan akan membeli semua yang mengkhawatirkan saat ini. Itu kalau saya tahu sejak dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, daripada kita berangan-angan seperti itu, ingat baik-baik pepatah yang mengatakan begini: hidup paling baik dijalani masa kini dan dipahami pada masa lalu. Jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk masa sekarang, untuk merencanakan masa depan, atau hanya untuk menyesali masa lalu, kita tidak dapat melihat dan menikmati
hadiah dari setiap peristiwa hidup yang terjadi hari ini. Namun jika kita ingin memahami sesuatu secara baik, boleh sekali-kali kita melihat ke belakang. Tapi sekali-kali sajalah, supaya kita tidak berhenti di tengah jalan. Bacaan kita hari ini khusus Injil menuntun kita dalam sebuah pertimbangan ketika menghadapi pertanyaan yang mendasar. Kemana kita akan berpaling ketika segalanya berantakan, runtuh, kehilangan harapan, kekhawatiran memuncak? Apa yang kita lakukan ketika hal-hal yang menjadi keyakinan kita percayai, kita harapkan, ternyata semua mengecewakan? Kalau sudah seperti ini terus piye? Apa yang kita lakukan? Hal yang sama itu dilakukan, dirasakan, dialami oleh kedua orang yang sedang berjalan menuju ke Emmaus, yang terjebak dalam perangkap yang terlalu manusiawi sehingga sepenuhnya tidak bisa hadir menikmati peristiwa hari ini, tetapi lebih melihat peristiwa yang ada di belakang. Hati dan pikiran mereka hancur oleh karena penyaliban Yesus. Peristiwa yang betul-betul mengubah kehidupan. Sama yang kita rasakan saat ini. Semua yang ada di dunia ini berubah. Yang harusnya ujian tidak ujian, yang harusnya bekerja tidak bekerja. Sama seperti sekarang ini. Orang yang berjalan di Emmaus itu merasakan sehari menunggu janji Yesus. Kapan Yesus bangkit? Tapi kenyataan tidak kunjung tiba. Dan memang betul ada berita dari perempuan-perempuan bahwa Yesus bangkit. Tapi perlu diketahui bahwa berita dari perempuan saat ini berita yang tidak valid. Berita yang dianggap hanya ngoyo-woro. Oleh karena itu, dengan rasa penyesalan dan kecewa, mereka berjalan pulang ke Emmaus, menunggu Yesus yang tidak kunjung bangkit. Hati mereka terjebak dalam pikiran, kesedihan dan rasa sakit, bercampur aduk. Layaklah kalau mereka tidak bisa melihat Yesus sedang berjalan bersama-sama mereka. Dan pada waktu itu ayat Alkitab mencatat demikian. Padahal dahulu kami mengharapkan. Padahal dulu kami mengharapkan, ini satu frase yang kita perlu perhatikan. Karena apa? Ini yang menjadi titik tolak. Mengapa mereka bisa seperti itu? Mereka mengetahui cerita yang sebenarnya. Kalimat atau frase padahal kami dahulu mengharapkan itu di dalam bahasa aslinya menunjuk pada tindakan yang berkelanjutan, tindakan yang berulang-ulang dilakukan dan menjadi kebiasaan. Bisa dikatakan menjadi kalimat imperfect tense, menjadi sebuah kebiasaan. Kita tahu kalau sudah menjadi kebiasaan itu sulit untuk dirubah. Mereka memang tahu tetapi tidak tahu makna yang sebenarnya. Dan Lukas memang mencatat mereka menunggu selama 3 hari sehingga sangatlah tidak masuk akal ketika hari ketiga kemudian ditunggu tidak bangkit, mereka kemudian pulang. Dan Lukas mencatat
Para perempuan omongannya dianggap sebagai omong kosong. Lukas hendak menunjukkan bahwa orang-orang terbiasa berharap kepada Yesus membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman bangsa Romawi, tetapi hingga detik terakhir itu tidak terjadi. Dimulai ketika Yesus disalibkan, pupus harapan. Berita muncul lagi, Yesus akan bangkit, ditunggu 3 hari, ternyata tidak bangkit. Ini yang menjadikan mereka tercapik-capik. Dan hal yang menarik adalah kalimat kami dahulu berharap. Kalimat ini seringkali merusak dan menghancurkan hidup manusia. Mengapa? Kita tidak dapat berbicara tentang kebangkitan tanpa kita bersedia mengakui kedalaman kekecewaan yang mematikan akibat dari kata kami berharap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan itu membutuhkan kejujuran dan keberanian untuk mengubah harapan yang salah. Meskipun mereka mulai memahami hubungan antara Yesus yang disalibkan dengan Kristus yang dibangkitkan, tetapi nyatanya mereka tidak mengenal Yesus yang hadir bersama-sama dengan mereka. Mereka bisa tahu siapakah Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka itu setelah terjadi keakraban, makan, keramahan, makan bersama-sama. Itu memicu terbukanya pengertian dan hati mereka. Bukannya mereka tidak tahu sama sekali, tetapi yang terjadi adalah seperti itu. Harapan yang salah. Semua serpian iman, mimpi dan harapan yang hancur serta ingatan yang beraneka ragam akhirnya menyatu kembali dalam tindakan kasih sederhana dengan berbagi makanan. Itulah sebabnya setelah mata mereka dicelikkan, mereka bergegas untuk kembali ke Yerusalem, membawa berita yang membahagiakan ini. Mereka seperti sosok yang dilahirkan kembali, terdorong untuk membagikan dan bersaksi, saya sudah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Itu berarti orang yang berjalan ke Emmaus itu bangkit dan kemudian berkarya. Bapak Ibu, saudaraku, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, jangan gojekan. Jangan ngantuk. Mari kita bangkit dan berkarya. Bangkit dan berkarya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa bangkit dan berkarya. Yang pertama, untuk bangkit dan berkarya kita perlu ada kelahiran baru dan harapan baru. Tercatat dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Melalui kebangkitan Yesus, kita dapat memandang Allah bukan pihak yang menghakimi semua manusia secara tidak memihak menurut perbuatan mereka, tetapi menghakimi melalui kacamata rahmat yang menyelamatkan. Kelahiran baru dan harapan baru, yakinlah Tuhan tidak sedang menghakimi dunia ini dengan COVID-19. Justru kita diuji. Lahir baru berarti percaya dan sungguh-sungguh
dan lebih setia kepada Dia. Dan jangan sekali-kali menghakimi orang lain dan mereka-reka dengan apa yang sedang terjadi saat ini dengan pembenaran diri. Percaya kepada Allah melalui Kristus berarti ada sesuatu yang indah dalam hidup kita di sini dan sekarang ini. Yakinlah Tuhan tidak sedang menghakimi, justru memurnikan iman kita. Yang kedua, kita bisa bangkit dan berkarya kehidupan Kristen yang penuh dengan kasih yang tulus dari Allah. Kasih itu harus diproklamirkan dalam kehidupan dengan cara yang sama. Kasih itu memberi kehidupan, memberi harapan dan menebus. Itu semua sudah seharusnya menjadi cara hidup. Kasih yang menjadi milik kita di dalam Kristus tidak hanya dirasakan, melainkan dipraktekkan, dijalani, diaplikasikan. Contoh konkret di situasi pandemi corona ini, ada masyarakat yang dengan penuh antusias mengirim pasokan makanan pada keluarga yang sedang mengkarantina diri karena menjadi ODP. Ini perlu mendapat apresiasi. Ketika seseorang sudah masuk dalam status ODP, bukan kemudian kita hakimi, tapi kita support, dipasok makanan supaya mereka tidak keluyuran kemana-mana bersentuhan dengan orang lain. Ini praktek kasih. Bahkan kita juga mendapat contoh yang baik ketika ada satu keluarga yang positif corona. Masyarakat di pinggir jalan memberikan support semangat. Mobil ambulan yang menjemput itu justru diberi tepuk tangan. Semangat, sembuh, semangat, sembuh. Bukan mobil ambulan datang kita menyingkir, mengintip di jendela. Tidak. Mereka keluar dari rumah dengan tepuk tangan. Semangat, sembuh, sembuh, sembuh. Itu praktek kasih yang sudah terjadi. Perlu kita apresiasi. Bukan diolok-olok, bahkan bukan menjadi omongan. Salah aku ngandani, tidak digugu dan seterusnya. Yang ketiga, kita bangkit dan berkarya. Serahkan pengharapan hanya kepada Allah saja. Mazmur 116. Pengharapan itu diwujudkan dengan nasyar, yakni suatu perbuatan mengucap syukur. Nasyar itu kalau Jawa akhirnya menjadi nadar. Mari kita senantiasa mengucap syukur atas kehidupan ini yang sesungguhnya jauh dari pikiran kita. Bapak Ibu, saudaraku, pernah kita berpikir lagi ki sekolah kok liburan sampai berbulan-bulan. Baru kali ini bekerja di rumah sampai berbulan-bulan. Baru kali ini semua bisa kena. Lapisan apapun bisa kena. Status apapun bisa kena penyakit ini. Tidak memandang siapapun. Makanya saya salut di sebelah selatan sana tertulis Perawan Dudo Joko Rondo, jangan keluar rumah. Artinya semua jenis kelamin bisa terpapar oleh hal itu. Mari kita mengucap syukur dengan yang kita alami saat ini. Memang jenuh, memang bosan beribadah di rumah. Akhirnya rumah menjadi aktivitas kehidupan kita, pusat hidup kita. Mari kita bersyukur dengan seperti itu. Sebagai orang percaya yang telah menerima kebaikan dan keselamatan dari Tuhan, kita perlu bertobat dengan harapan-harapan yang salah.
Juga bertobat dari ketidaksediaan terbuka dengan ramah dengan sesama. Pertanyaannya, adakah harapan yang salah? Ada. Ada ketika kita berharap terus-menerus sebagai orang percaya yang sehat, tidak pernah sakit. Itu harapan yang salah. Ketika kita kecewa dengan sakit itu, kita berharap dalam hidup selalu berhasil. Itu harapan yang salah. Bukan berarti kita tidak boleh berharap untuk berhasil, boleh. Tetapi dalam kehidupan kita akan tersisip berhasil dan tidak berhasil. Tuhan berharap mengabulkan doa kita semua, tapi juga tidak semua dikabulkan. Diluluskan Tuhan. Kadang ada yang tidak diluluskan. Mari Allah lebih dulu menghampiri dua orang yang sudah berjalan ke Emmaus. Salah satunya adalah Kleopas. Kita pun dipanggil untuk menghampiri dan berkarya di tengah sesama. Mari bangkit dan berkarya. Amin. Kita masuki saat teduh. Cukup saat teduh. Kita masuk dalam pengakuan iman. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mencintai kita. Kita wujudkan rasa syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar mengumpulkan persembahan, firman Tuhan diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 12 sampai 19. Demikian, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya.
Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasyarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Kita kumpulkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat 393, bait pertama, Tuhan betapa banyaknya. Bersama-sama kita menyatukan hati, kita masuk dalam doa persembahan dan doa penutup. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kesempatan indah untuk keluarga kami mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang membangkitkan kami, menguatkan iman percaya kami akan karya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, dengan kelahiran baru kami, mampukan kami untuk menyatakan kasih dan rasa syukur kami atas segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan dan hidup kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami datang membawa persembahan berupa uang yang sudah kami kumpulkan. Terimalah, berkatilah dan sucikanlah, sehingga persembahan yang sangat kecil ini boleh berguna untuk pelebaran karya Tuhan di muka bumi ini, khususnya di Gereja Wates Selatan. Tuhan, mampukan kami untuk mempersembahkan seluruh jiwa raga kami sebagai persembahan hidup kepada Tuhan, seperti senantiasa Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, kepada hamba-Mu yang bertugas mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri kebijaksanaan sehingga mampu mengelola persembahan ini dengan sepenuh hati untuk mencukupi kebutuhan gereja-Mu. Tuhan, kalau kami boleh mengakhiri ibadah ini, semua atas pertolongan Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kembali kami, keluarga kami, berkarya, beraktivitas untuk memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami, sertai kami Tuhan.
Tuhan, rumah kami ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi, sehingga terjauhkan dari segala godaan dan mara bahaya. Tuhan, terselip dosa dan kesalahan di dalam kami beribadah dan di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, terlebih di dalam kami berdoa, kiranya Tuhan mengampuni. Sempurnakanlah doa kami. Kami naikkan doa ini karena percaya kami di dalam karya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, kita diutus ke dunia ini untuk menjadi sinar bagi Tuhan. Kita akan menerima nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 416 bait yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Terimalah berkat Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kita sekalian. Janganlah padamkan roh, dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala satu dan peganglah yang baik. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kidung Jemaat 410 bait yang pertama, Tenanglah kini hatiku. Salam, Tuhan memberkati.